Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Rafli Maulana Yusuf dari SMA Negeri 1 Purwodadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis adalah dua konsep yang penting dalam sistem hukum suatu negara. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai perbedaan, contoh, dan pentingnya kedua jenis hukum ini. Hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang secara eksplisit ditetapkan dalam dokumen hukum resmi seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Hukum tertulis memiliki kekuatan yang jelas dan dapat diacu secara langsung oleh masyarakat dan lembaga hukum. Contoh hukum tertulis yang pertama adalah konstitusi negara, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah undang-undang, contoh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah, seperti peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang terima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki perjanjian dan penghindaran pajak berganda. Nah, yang kedua adalah hukum tidak tertulis atau disebut juga hukum kebiasaan, adalah aturan yang berkembang dari praktik dan kebiasaan masyarakat tanpa dituliskan secara formal. Hukum tidak tertulis seringkali berdasarkan pada norma-norma sosial, adat istiadat, dan prinsip keadilan yang diterima oleh masyarakat. Contoh hukum tidak tertulis yang pertama adalah etika profesional, norma-norma yang mengatur perilaku etis di berbagai profesi seperti kode etik, dokter, atau advokat. Yang kedua adalah adat istiadat, tata cara dalam upacara adat atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga adalah prinsip keadilan, prinsip-prinsip moral yang dianggap adil oleh masyarakat meskipun tidak tertulis dalam dokumen hukum. Pentingnya hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis memberikan kepastian hukum, menegakkan kewibawaan negara, dan memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelesaian sengketa. Hukum tidak tertulis mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial masyarakat, mengakomodasi perubahan dalam masyarakat yang belum diatur dalam hukum tertulis, dan memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum. Kedua jenis hukum ini saling melengkapi dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun memiliki perbedaan dalam sumber dan bentuknya, hukum tertulis dan tidak tertulis sama-sama penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keadilan. Pengertian hukum menurut para ahli. Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata tertib dan perilaku manusia dalam masyarakat. Berikut adalah pengertian hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah soal umum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang mengikat yang bersifat memaksa dalam masyarakat. Yang kedua adalah subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan yang mengikat yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur tingkah laku manusia. Yang ketiga adalah jimli asikia. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengikat yang diterapkan oleh lembaga yang berwenang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia. Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain menjaga keadilan, menjaga ketertiban, menyelesaikan sengketa, dan memberikan perlindungan. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemui dalam berbagai situasi seperti lalu lintas, kontrak, dan pajak. Dengan demikian, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Berikut adalah pengertian HAM menurut beberapa sumber. Yang pertama adalah PBB. HAM adalah
hak yang melekat pada semua manusia tanpa terkecuali, sebagaimana diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua adalah Kompas. HAM adalah hak yang dimiliki setiap individu sebagai manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Yang ketiga adalah Amnesty International. HAM adalah hak-hak yang melekat pada semua makhluk hidup sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Jenis-jenis HAM yang diakui secara universal. Terdapat beberapa jenis HAM yang diakui secara universal, antara lain: yang pertama adalah hak hidup untuk kebebasan, yang kedua adalah hak asasi sipil dan politik, yang ketiga adalah hak asasi ekonomi. Contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia antara lain adalah tragedi 1965. Yang kedua adalah kasus HAM di Papua. Yang ketiga adalah kasus HAM Aceh. Prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan meliputi: yang pertama adalah keadilan. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah keterbukaan. Proses hukum harus transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat memahami dan memantau proses penegakan hukum. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap HAM. Penegakan hukum harus selaras dengan prinsip-prinsip HAM dan menghormati hak asasi setiap individu. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM meliputi: yang pertama adalah pendidikan HAM, melakukan edukasi dan sosialisasi tentang HAM di berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak asasi manusia. Yang kedua adalah penguatan institusi, memperkuat lembaga-lembaga HAM dan mekanisme penegakan HAM untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah advokasi dan kampanye, melakukan advokasi dan kampanye untuk mendesak pemerintah dan institusi lainnya untuk mematuhi dan melindungi HAM.